Halo everyone, kembali lagi bareng aku Dila Ramadhani dengan NIM 2321111127. Video kali ini adalah video pertemuan ke-9 dari mata kuliah Fikih Kontemporer dengan tema pembahasan yaitu mengenai kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam dalam pemerintahan negara. Pasti dari teman-teman semua udah gak asing ya kalau mendengar kata kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu memiliki arti yaitu kemampuan seseorang untuk mampu memberikan arahan, mengatur dan mempengaruhi bawahannya untuk melakukan apa yang ia perintahkan. Nah, dari pengertian tersebut pasti teman-teman juga tahu di negara kita sendiri terdapat kepemimpinan yang pastinya pernah dipimpin oleh seorang perempuan. Lantas, dalam perspektif hukum Islam, gimana sih mereka memandang apakah boleh jika seorang perempuan itu menjadi seorang pemimpin atau pemimpin itu hanya dapat diduduki oleh kalangan laki-laki saja? Mari kita bahas. Pada hakikatnya, dalam perspektif hukum Islam itu sudah mengatur mengenai kesetaraan gender, di mana laki-laki dan perempuan itu dianggap setara di mata Allah dalam hal hak-hak keagamaan, tanggung jawab, serta balasan atas amal perbuatan yang dilakukannya. Jadi, Islam menganggap antara laki-laki maupun perempuan itu memiliki kesetaraan, yang dimana kesetaraan itu tidak digantungkan pada apakah dia seorang laki-laki maupun dia seorang perempuan. Adapun beberapa dasar hukum yang digunakan oleh para ulama yang menolak bahwasanya seorang perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin itu terdapat dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah, yang artinya tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Hadis ini dianggap jelas melarang perempuan menjadi pemimpin tertinggi karena kepemimpinan membutuhkan kekuatan fisik, ketegasan dan kemampuan memimpin jihad yang dianggap mayoritas ulama kurang dimiliki oleh perempuan. Selain itu terdapat juga dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 yang artinya laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Ayat ini dipahami sebagai dasar bahwa kepemimpinan umum di masyarakat lebih cocok dipegang oleh laki-laki dan bukannya oleh perempuan. Hukum Islam memandang kepemimpinan perempuan dengan perspektif yang bervariasi. Secara prinsip, Al-Quran tidak memberikan larangan eksplisit mengenai perempuan menjadi pemimpin. Ayat-ayat yang menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kemuliaan dan juga tanggung jawab. Tafsir-tafsir terhadap ayat-ayat yang dilakukan oleh beberapa ulama kontemporer menunjukkan bahwa Islam membuka ruang bagi perempuan untuk mengambil peran dalam kepemimpinan publik selama mereka memiliki kompetensi dan integritas yang diperlukan. Namun, tafsir terhadap ayat tersebut seperti surat An-Nisa ayat 34 ini, beberapa ulama klasik menafsirkan ayat ini secara literal dan menganggap bahwa laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi dalam kepemimpinan dibandingkan perempuan. Namun, ulama kontemporer berpendapat bahwa ayat tersebut lebih relevan dalam konteks tanggung jawab keluarga daripada pembatasan peran perempuan dalam kepemimpinan publik. Pendekatan kontekstual dalam memahami ayat ini menggarisbawahi pentingnya menilai situasi sosial dan budaya yang melingkupi teks tersebut pada saat diturunkan. Pada sisi lain, hadis yang meriwayatkan bahwa tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan seringkali digunakan sebagai argumen untuk membatasi kepemimpinan perempuan. Namun, beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa hadis ini memiliki konteks historis yang spesifik, yaitu mengomentari keadaan politik tertentu pada zaman Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, hadis ini tidak dapat dijadikan dalil umum untuk melarang perempuan dari posisi kepemimpinan. Sebaliknya, banyak hadis lain yang menunjukkan partisipasi aktif perempuan dalam masyarakat dan politik, seperti keterlibatan Aisyah dalam kegiatan intelektual dan politik yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk memimpin. Berdasarkan hal tersebut, lantas, bolehkah perempuan menjadi seorang pemimpin? Secara keseluruhan, pandangan hukum Islam tentang kepemimpinan perempuan ini cenderung bergantung pada metode tafsir dan juga istihad yang digunakan oleh para ulama. Ulama progresif menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dan memahami teks-teks agama dalam kerangka sosial yang dinamis. Mereka berpendapat bahwa hukum Islam ini bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, termasuk dalam hal peran perempuan sebagai pemimpin. Dengan demikian, hukum Islam sebenarnya memiliki potensi untuk mendukung. Kepemimpinan itu bukan monopoli kaum laki-laki, tetapi juga bisa diduduki oleh
kaum perempuan. Bahkan jika perempuan itu mampu dan memenuhi kriteria, maka ia boleh menjadi hakim atau top leader dalam masalah ini. Disebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 71. Dalam surat ini disimpulkan bahwa Al-Quran tidak melarang perempuan untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya, seperti menjadi guru, dosen, dokter, pengusaha, menteri, hakim, bahkan kepala negara. Akan tetapi dalam tugasnya tetaplah memperhatikan hukum-hukum atau aturan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah. Perempuan muslim masih menghadapi banyak tantangan untuk menjadi pemimpin, meskipun saat ini sudah ada kemajuan. Salah satu hambatan utama adalah pandangan masyarakat yang masih memegang nilai-nilai patriarki, di mana laki-laki dianggap lebih pantas memimpin. Selain itu, banyak perempuan harus berjuang melawan stereotip bahwa tugas utama mereka hanya di rumah. Tekanan sosial ini sering membuat perempuan ragu untuk mengejar posisi kepemimpinan. Di beberapa negara muslim, hukum dan aturan yang berdasarkan pandangan Islam konservatif juga membatasi perempuan untuk memimpin, terutama di bidang politik dan keagamaan. Negara juga belum sepenuhnya mendukung kesetaraan gender, sehingga ruang bagi perempuan untuk tampil sebagai pemimpin masih sangat terbatas. Jadi kesimpulannya, seorang perempuan itu diperbolehkan memimpin suatu negara apabila telah memenuhi syarat. Larangan kepemimpinan perempuan itu terbatas pada urusan jihad serta urusan lain yang tabiatnya dipimpin oleh laki-laki. Mungkin cukup itu yang dapat aku sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam kata maupun pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next video and bye-bye.